isu-isu yang lagi viral banget sekarang, dimana itu yang namanya perundungan. Terus kita pertama podcast kita juga tidak bertiga juga, ada narasumber kita yang sangat spesial hari ini tentunya. Pertama kita untuk mengenalkan dulu Pak. Oke. Pada semua teman-teman. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Pak Doni ya. Ya saya sehari-hari panggil Pak Doni ya Bim ya. Pak Doni. Saya sehariannya sebagai guru BK ya, konselor di SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya. Saya sudah 3 tahun di SMA. 3 tahun di SMA IPB ini, saya berjalan tahun keempat ini. Iya. Di podcast yang ini Pak, kita membahas tentang agresi dan perilaku bullying di lingkungan sekolah Pak. Makanya saya dan teman-teman membawa Bapak di sini yang sangat spesial. Untuk semua teman-teman kan paling mungkin tahunya kan bullying Pak. Kita mau bahas agresi dulu yang mungkin asing di telinga mereka. Oke. Untuk agresi bisa dijelaskan dulu. Kalau agresi kan sikap terus-terusan menyakiti atau gimana ya Mas Bimo ya? Iya. Kayaknya menyakiti. Tapi kan ada, kalau dalam sejarah kita mengenal namanya agresi militer. Jadi dia melakukan penyerangan terus-menerus. Nah, agresi ini kalau dalam istilah didik, kalau yang namanya menyerang kan konotasinya kok negatif ya kalau kita menyerang. Mungkin ada dalam sikapnya dia yang melakukan kegiatan-kegiatan atau pola sikap yang dia lakukan terus-menerus, tetapi kadang efeknya itu memang negatif yang ditimbulkan. Entah itu untuk dirinya sendiri atau dia lakukan terus-menerus kepada temannya. Nah, kalau terus-menerus kepada temannya ini nanti akan menjadi bullying itu. Iya. Iya, kalau untuk dirinya sendiri dilakukan terus-menerus, ya mungkin kita mengenal namanya self harm sendiri, menyakiti dirinya sendiri untuk menimbulkan suatu kepuasan atau apa kan gitu. Oke, itu ya. Jadi self harm agresi itu ya cara terus-menerus dia melakukan suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus tapi konotasinya memang negatif. Yang itu akan menimbulkan efek untuk dirinya sendiri atau mungkin bahkan berdampak untuk orang lain, teman sekitarnya gitu. Mungkin dari Pak Doni sendiri kan sudah bertahun-tahun jadi guru BK di ITB. sama IT. Nah, kasus apa yang paling sering dilakukan pembuli di sekolah yang Bapak ajar itu? Oke. Jadi kalau berkaca kita ke pembulian ya, bullying itu memang pada dasarnya ada yang terlihat, ada yang tidak akan terlihat. Ya, tapi terkadang yang tidak terlihat ini dianggap normalisasi, normal-normal yang intinya anak-anak yang dilakukan sekarang itu menjadi tren atau menjadi misalnya kalau kita berbicara bahasa Jawanya itu guyonan. Awal dari guyonan itu. Tapi sebenarnya itu adalah sudah mengarah ke tindakan bullying. Jadi menyakiti. Karena kan bullying itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dia mempunyai kekuatan lebih. Nah, kekuatan lebihnya itu dilakukan atau dia melakukan sesuatu kepada temannya yang mungkin mempunyai kelemahan. Entah itu dalam kelemahan fisik, entah itu dalam kelemahan kognitif dan lain sebagainya, dan itu dilakukan cara terus-menerus. Gitu. Jadi kalau pembulian, contoh yang dianggap normal itu, kalau dulu mungkin zamannya Mas Bimo itu kan manggil bukan dengan namanya. Ya, ndut, ya gitu. Atau mungkin manggil sebut-sebutan yang menggambarkan konotasi dirinya itu dia. Ya, misalkan manggil bapak kan dulu sering ya. Iya, manggil nama orang tua itu sebenarnya juga suatu hal yang tidak etis kan. Dan itu kalau kita lakukan terus-menerus kadang seperti bullying. Ya. Memang itu ya sudah mengarah ke bullying secara verbal. Gitu. Kalau kasusnya di sekolah ya memang ada yang itu tadi, ada yang tidak terlihat itu tadi, ada yang beberapa terlihat. Bahkan kemarin ya memang ada beberapa kejadian yang sempat muncul yang kita tangani. Ada suatu kasus yaitu bullying, dia awalnya memang sumbernya dari media sosial. Ya, jadi istilahnya lok-lokan lewat media WA.
awalnya dari WA itu. Lok-lokan bahasa Iya. Surabaya. Atau apa ya istilahnya apa ya? Mengolok-olok ya. Ejek-ejek. Ya, mengejek ya. Mengejek. Mengejek. Nah, di situ ternyata kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat sarkasme. Ya, kasar-kasar. Yang menyebutkan nama hewan. Ada sampai hal-hal itu sampai ada itu akhirnya si korban ini sebenarnya diam. Dia diam, dia nggak mau speak up sebenarnya. Nah, ternyata di suatu titik dia sudah tidak kuat, ceritalah ke orang tuanya, bukan gurunya dulu loh, tapi ke orang tuanya. Jadi merasa nggak kuat Pak ya? Iya. Sudah lama berarti itu. Hitungannya. Bukan sudah lama, mungkin masih beberapa hari, tapi dari kalimat itu dia yang melakukan ini anak cowok, anak cewek, Aduh. korbannya cewek. Itu disebutkan ya. Itu di WA, di kirim. Nah, baru ketika sudah sampai orang tuanya ini nggak terima datang ke sekolah, lapor, jret lapor, anak saya kok diginikan ya, ini gimana, kok ada gini, ini. Nah, kita sebagai BK langsung mengambil tindakan preventif dulu. Kita tenangkan dulu, ada apa ya Ibu? Nah, dari situ kita cari sumbernya, siapa yang melakukan ini. Nah, kita cari sumbernya, ketemulah anak cowok dengan temannya. Masalahnya sepele awalnya. Akhirnya berujung seperti itu. Iya. Biasa kan anak muda yang gitu Pak ya. Iya. Jadi terus jangan Saling- sepele. Nah. Sekarang jangan sepele masalah mengajak. Ngajarin kayak gitu. Nah, itu bullying. Jadi memang kita seharusnya kan memang sekolah itu harus tanpa adanya bullying. Bullying itu harus dilawan. Tapi terkadang kalau melawannya bagaimana? Kalau tidak korban speak up, kita tidak akan pernah tahu. Iya, benar. Gitu. Nah, itu kan tadi kan dapat cerita dari Bapak, itu kan perilaku bullying yang mengejek sosial media Pak ya. Nah, itu saya mau mau memberitakan sama teman-teman, jangan sampai menyepelekan lah hal bullying tentang mengejek. Allah itu lo guyonan ini, jangan sampai menyepelekan. Kita nggak tahu kan perasaan si korban itu merasa tertekan atau terpojok, tidak terima kan. Nah, kalian nggak apa-apa aja, tapi si korban kan kita nggak tahu sampai akhirnya lapor ke orang tuanya Pak ya. Tadi, Iya. Pak, ya. Akhirnya datang ya Pak ke sekolah. Datang. Terus akhirnya si pelaku Ya itu awalnya dia, aku itu nggak guyon Pak, guyon. Teman nggak guyon. Nah. Kita datangkan teman-teman dari korban itu, kita datangkan, dudukkan, bener nggak? Iya Pak, kata-katanya tuh sarkasme gini. Nah, akhirnya kita menerima bukti screenshot itu, dia tidak bisa berkata lagi. Ini bener lah kamu sengaja. Bisa mengelak. Mengelak, sudah ada bukti. Itu kalau di sekolah kita. Ada lagi yang dibuat stiker. Waduh. Kamu tahu, dibuat stiker itu. Nah, WA di fotonya teman dibuat stiker. Wah itu Ya, iya, bener. Jadi yang sering Iya, ini hampir sampai sudah sudah bertonjok gini. Ketahuan satu guru, langsung stop. Misalnya nggak sampai terjadi pemukulan. Karena di sekolah kita kan nggak boleh sampai Nggak boleh. tawuran ya. Kalau Boleh, tawuran kamu paham. tahu sendiri ya, Ya, paham. gimana efeknya. Itu Paham. sudah gini, sudah mau dipukul gini. Akhirnya saya dudukkan, kenapa ini? Awalnya cuma sepele. Ya Pak, saya memang buat stiker wajahnya teman saya ini, saya buat stiker, saya kirim ke grup. Akhirnya dia tidak terima. Itu ya dia. Itu perkara berarti. Iya, jadi bullying itu banyak sebenarnya Mas Bimo. Banyak, bener. Ini kita dapat banyak loh Pak. Kita dapat Iya. informasinya. Bahkan makanya apa ya, hal-hal yang sepele itu jangan dianggap remeh-temeh atau terlalu sepelekan. Iya, bener. Awal kecil bisa menjadi kayak kasusnya yang di media sosial itu yang sampai di blow up itu. Kamu tahu dari SMA mana itu yang disuruh menggonggong itu? Oh, ya tahu. Kan di Surabaya juga itu. Itu kan awalnya anak dengan anak kan, anaknya ini kan olok-olokan kan. Iya. Nah, karena ketidakterimaan salah satu korbannya lapor ke orang tuanya. Orang tuanya akhirnya apa? Orang tua. Dengan kalau orang tua sudah tahu dari anak ya tanpa ada filter, dia langsung namanya orang emosi kan datang. Yang terjadi apa? Disuruh membangun kan. Sempat rame, sempat Nah, rame. salah berita satu itu, Pak. SMA di Surabaya juga itu ada itu rame.
nggak salah itu masalah basket ya Pak ya, pertandingan Iya, tanding basket. Pertandingan basket. Makanya kita harus mengantisipasi anak-anak, tolong lisan itu dijaga. Iya. Nah itu juga kan ada peran orang tua kan. Iya. Peran orang tua itu sangat penting juga sih untuk mengasuh anak-anak sekarang. Benar. Mengajari tingkah lakunya, terus cara bicaranya. Nah, harus itu orang tua itu harus ada peran kan sama anak itu. Kalau kayak gitu tadi kan nggak memfilter harus dibelain kayak gini, nah, terus sampai nyuruh anak si temennya itu kan menggonggong kan, Iya. itu sangat nggak wajar kan kayak gitu, manusia kan hewan. akhirnya kan berujung panjang ke Berujung panjang. ke pidana, ke Pidana. hukum, kayak gitu, bullying jadi kasar sekali. Yang sepele itu bisa jadi besar karena banyaknya ini ya faktor-faktor juga. Jadi Iya. hal sepele jangan diremehin banget karena bisa menyebar kemana-mana gitu. Kadang anak yang kena bullying bisa menjadi trauma. Betul banget. Ya, Trauma itu. Trauma. sangat ada juga yang menjadi dia trauma. Ada satu siswa saya kelas 10 itu cerita ke saya, Pak, saya itu dulu SMP itu jadi korban bullying. Loh, iya tak? Iya Pak. Jadi saya itu dari satu sekolah SMP-nya dulu dia itu jadi korban bullying. Dia merasa teman-teman itu mengejeknya. Dan itu terus menerus. Akhirnya apa? Saya menjadi takut. Betul. Saya takut untuk berkumpul dengan orang banyak. Saya takut untuk ketemu dengan teman-teman yang mungkin lebih mempunyai apa ya istilahnya, ya dianggap dia mungkin dari faktor tubuhnya besar atau apa, dia takut. Jadi anak-anak korban, dia mengaku dia korban bullying, jadi dia itu kayak kelihatan apa ya, menjadi anak ini slow, apa ya, kalem. Anak-anak yang kalem, anak-anak yang mempunyai anak yang kalem. Ya, jadi kalau dia merasa cocok dengan seseorang, dengan mungkin jangan salah dulu, dia akan mencari perhatian terus. Itu salah satu dampaknya. Bahkan ada yang bilang apa itu namanya, guru nih, loh anak ini kok sikapnya begini. Kalau guru tidak tahu, kan otomatis dia akan mencari, loh anak ini kok nggak iso tegas atau nggak bisa, kenapa ya? Harus setelah saya beribu, anak ini memang dulu begini-begini, punya riwayat pernah merasa, oh pernah dibully toh, pantesan Pak kok dia mempunyai sikap yang seperti itu. Berbeda lah sama Iya. yang lain. Akhirnya kan nggak keluar Pak, kayak apa ya, Nah, perilaku yang sesungguhnya itu kan nggak keluar, nggak pede lah, yang inilah, yang takut. benar Terus sekali. banyak yang sendiri, bisa dari kawan-kawan. Nah, ini saya mau nanya ini Pak. Nah, kan itu tadi ada beberapa anak siswa itu yang kena bully nih ya. Nah, kemudian ada beberapa orang tua yang langsung melapor kepada guru BK. Nah, terus strategi guru BK ini dalam menangani hal tersebut itu Pak? Oke, yang pertama dalam penanganan kasus itu kita, kalau di sekolah kami ya khususnya di tempat kita itu ada step-stepnya. Artinya apa? Suatu kejadian, suatu permasalahan tidak serta-merta kita langsung berikan kepada orang BK. Jadi konotasinya kita membangun BK itu jangan sampai hanya untuk tempat masalah, ya. Jangan dijadikan bahwa BK itu hanya untuk anak-anak yang bermasalah. Iya. Maka dalam penanganan seperti itu, yang pertama kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasinya dengan siapa? Pertama harus dengan wali kelasnya. Wali kelas itu wajib tahu ketika siswa yang jadi anaknya dia bermasalah. Penting itu. Sangat penting. Ya, jadi harus tahu. Jangan sampai kita menutupi permasalahan anak ini ke wali kelas. Kecuali anak itu datang ke kita dan meminta untuk di privacy. Kalau dia ingin bercerita sesuatu hal yang private. Nah, itu mungkin ada juga seperti itu. Ya. Tapi kalau bullying ini otomatis kita harus penanganannya dengan gurunya dulu. Kita panggil dulu, ya. Jadi anak gurunya wali kelasnya kita beritahu dulu, kita ceritakan begini, oke. Misalkan guru wali kelasnya mau ikut menyelesaikan boleh, atau sudah Pak, saya pasrahkan ke jenengan. Nah, intinya kalau sudah dipasrahkan baru kita akan bergerak. Kita harus memanggil dulu pelakunya, ya. Pelaku itu kita panggil. Pasti dia akan bertanya kenapa, ya. Saya kok dipanggil ini kenapa?
Kan nggak sekarang itu langsung kamu ngejat, wah kamu gini ya, nggak boleh seperti itu ya. Anak itu jangan, meskipun anak itu bermasalah, selama itu bukan hal yang istilahnya yang sangat luar biasa ya, kita tetap harus menjaga privasinya dia. Jadi permasalahan itu kalau memang seperti itu, kita harus mengkeep dulu, kita tenangkan, jangan sampai kejadian ini didengarkan oleh yang lainnya. Nah baru kita telusuri step by step, kita lakukan investigasi ya istilahnya. Ini benar nggak? Ini. Nah kalau sudah mengaku, oke, baru kemudian esok harinya kita pertemukan dengan si korban. Kita pertemukan dengan mungkin sudah dengan istilahnya sudah calm down, kita baru kepertemukan. Nah dari situ akan muncul istilahnya fakta-fakta. Iya memang saya melakukan gini saya melakukan karena apa sih, karena ini. Nah baru kalau sudah itu kita bermain ke peraturan sekolah, ada tata tertibnya kan. Oh kalau kamu melakukan ini apa, jadi mungkin ada perteguran atau langsung kita mungkin mengundang orang tuanya. Kita dudukkan bahwa permasalahan ini kenapa kita harus mengundang orang tua, karena permasalahan ini sudah menyangkut privasinya orang lain, sehingga harus tahu. Nah dari situ akhirnya bisa berdamai dan janji tidak akan mengulangi lagi. Itu yang penting. Itu penanganan kita. Itu suatu sikap yang udah bahaya banget, pasti ada konsekuensinya guys. Jadi itulah seberapa bahayanya bullying kepada si korban tuh. Jadi kayak kan kita sendiri nggak tahu nih si korban tuh ngerasain apa-apa, kita cuma taunya kayak oh ya udah digodain aja tanpa tahu gimana isi hati mereka. Nah benar itu, kita kan nggak tahu isi hati mereka ya apa, merasa terancam kayak apa kan. Nah itu tadi kan Pak Idon kan cerita ya, maaf ya saya panggil Pak Idon karena beliau kebiasaan. Makanya jangan ditambahi i ya, jadi Pak Idon ini. Waduh, malah bahaya. Jangan. Karena kan seharian saya lebih suka dipanggil Pak Idon itu. Itu sering dulu Pak Idon. Ini juga ada bullying ya Pak ya? Bukan, kalau itu memang saya memang kalau memperkenalkan diri biar mudah diingat, oh Pak Idon. Karena sejak dulu waktu SMA saya itu kan teman-teman itu kalau dulu itu kota-kotanya kayak dibalik-balik. Idoni jadi Idon kayak gitu aja. Ini Pak, saya tanyakan Pak. Jadi kan Bapak bercerita tentang ada anak yang mau bercerita tapi sifat privat Pak. Nah, ini saya mau tanya, anak-anak sekarang kan biasanya gini Pak, nggak mau cerita sama BK atau gurunya kan karena nggak mau nanti pasti bocor kayak gini. Iya. Hak percaya saya dengan omongan privat dijaga, omongan saya, cerita saya dijaga. Nah itu gimana Pak? Anak-anak sekarang yang takut mau cerita kalau dia dibully, diginikan sama temennya, itu gimana Pak? Ya, gini ya Mas, BK memang kadang suatu hal yang ditakutkan. Dulu kan kalau SMA, BK-nya bagaimana? Gurunya bagaimana? Di sekolah kalian ya, di sekolah kalian dulu mungkin apakah sudah sepuh, apakah perempuan, apakah laki-laki, itu bagaimana? Dari Mama dulu, kalau dulu gimana yuk? Pengalaman kalian waktu, kalau Mas Bimo kan sudah tahu ya, karena dia alumni dari sekolah saya. Kalau kalian ini mungkin bagaimana kesannya terhadap BK dulu bagaimana? Kalau saya dulu itu kan guru BK kan ini campuran ya Pak ya? Iya. Jadi dia ada yang usianya itu udah tua, terus ada yang masih muda. Nah kebanyakan anak-anak kalau teman-teman saya itu dia kalau masuk ke ruang BK itu kayak mereka pasti itu melakukan sesuatu yang kesalahan. Nah, itu jadi anak-anak itu kebanyakan dia itu malu mau datang ke ruang BK, jadi dia lebih banyak cerita tuh ke wali kelasnya, terus ke sahabat-sahabatnya sendiri, paling dekat kan biasanya. Ya, terus ataupun ke kadang ada beberapa anak itu dia ya udah diam, nggak ngapa-ngapain, nggak cerita ke teman, ke guru atau ke BK gitu Pak. Kalau kakaknya? Untuk guru BK saya sendiri tuh lebih ini sih, lebih yang saya sering lihat itu teman-teman saya perempuan kan banyak ada punya masalah pribadi kayak masalah keluarga, masalah keluarga, jadi mereka sering curhat ke guru BK. Dan kebetulan guru BK ini perempuan dan masih belum begitu tua, jadi kayak
mereka percaya untuk cerita gitu. Jadi juga sama-sama masuk gitu apa bahasanya, karena sama-sama perempuan juga, orang tua juga gitu, kayaknya jadi gitu sih. Dulu dari sekolah negeri atau sekolah swasta juga? Negeri. Negeri. Nah, kalau di negeri itu kan kompleksitas ya. Artinya apa? Siswanya banyak, kadang guru BK-nya hanya 2, 3, 4. Ya. Gitu kan? Betul. Nah, di situ memang penanganannya kalau dari BK kita ya, bagaimana menarik siswa agar siswa itu tidak mempunyai rasa canggung, takut untuk bercerita ke BK. Kita punya strateginya. Kalau saya punya strategi, karena di kurikulum sekarang ini BK itu kan tidak ada masuk kelas ya. Ya nggak ada. Kalau nggak masuk kelas, bagaimana kita akan tahu bahwa tak kenal maka tak Saya. Nah, di BK kita itu memang harus ada 2 hal yang menjadi apa ya istilahnya? Ada dua tempat, 2 sisi yang akan berbeda. Di sisi lain, kalau kita siswa ini memang bermasalah dan terbukti, kita juga harus melakukan tindakan tegas. Ya, tapi kalau notabene saya tidak bisa langsung orang langsung, saya nggak bisa ya Bim ya. Tapi di BK kita kan ada 2 ya Bim. Ada yang ditakuti, ada yang nggak ditakuti. Gitu. Ya, kalau kamu dengan BK satunya kan kadang di harus ini kan sudah gimana gitu kan. Kalau memang yang dia karakternya galak atau bagaimana. Nah, kalau strategi saya istilahnya menjemput bola. Ya. Jadi bagaimana saya harus meng-care, harus bisa berbaur dengan anak sekarang. Karena kan filosofinya didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Kalau kita menggunakan patan zaman dahulu, Wah. ya Pasti banyak anak yang nggak mau masuk orang BK lagi. kalau pandangan orang tua, kalau guru-guru mungkin guru yang senior, oh gini itu salah Pak, tidak boleh, sama itu harus tegas, harus begini. Nah, saya mengajarkan ke anak-anak, ayo silakan. Kalau saya di luar, anggaplah saya ini temanmu. Usia saya jangan ditanyakan, saya teman kamu, gitu. Kalau di luar saya teman kamu, kalau di dalam, ya kita oke, kita sebagai murid dan gurunya, maka hormatilah. Jadi siswa-siswa saya kalau di dalam ruangan BK tidak ada guru lainnya, sudah di situ ngobrol saano bu cerita ngalor ngidul bu balas bu apa ya sudah di situ ada. Tapi kalau sudah di luar, saya ingin tolong sikapnya bisa dijaga ya, mungkin jangan tiba-tiba ngerangkul apa. Tapi saya sering anak-anak itu ayo pak, nah kayak gitu tuh saya sering, malah saya itu lebih suka karena saya tidak ada jam untuk masuk ke dalam kelas, maka saya mencari-cari jam guru-guru yang mungkin izin, guru yang mungkin sakit, Kelas saya masuk, kosong, iya kelas kosong, kosong, ya. saya masuk. Jam Di situ kosong. saya akan mendekati siswa-siswa ini dan mulai mengenal karakternya mereka. Oh anak ini begini, oh anak ini begini. Maka dari situ akan menarik siswa. Oh ternyata care ya, oh ternyata begini. Nah disitulah baru siswa itu akan mau bercerita. Karena saya juga punya perkumpulan ini teman-teman ya, anak-anak dulu yang mulai dari kelas 1 sampai sekarang mungkin ini sudah lulus. Itu sampai saya itu punya grup namanya, isinya cuma berapa ya? 5 siswa sama saya 6. Itu grup namanya anak-anak Papi Doni. Sama siswa-siswa. Iya, anaknya Papi Doni gitu. Awalnya gimana? Awalnya mereka cuma datang ke BK terus bercerita masalahnya, masalah dirinya, privasi di keluarganya. Itu cerita itu sampai nangis-nangis di luar itu. Saya cuma mendengarkan. Karena sejatinya orang kalau punya masalah itu kan sejatinya hanya ingin didengarkan dulu. Ya, jangan langsung kamu judge, itu kamu salah, kamu dengarkan dulu. Karena ini kan kalian adalah jurusan psikologi ya, dengarkan dulu bagaimana kita mendengar, yang menjadi pendengar yang di situ terus berlanjut ya. Akhirnya di situ misalnya saya di luar sekolah, misalkan kamu murid-murid saya itu Pak yang ngopi, saya bilang kayak kosong ya udah gitu. Udah nyaman Saking ya. Iya. Ayo ngopi Pak. Ya wes ning ndi? Akrab-akrab bareng. Anu Pak, di warkop ini jam engko bengi nih. Pak oleh rokok dah. Selama kamu gak ini anak-anak sekarang ya. Selama kamu tidak berseragam dan di luar, itu adalah hidupmu, pilihanmu sendiri. Bukannya saya mengajari, bukan, tapi ini adalah jalanmu sendiri. Kamu tahu mana yang baik dan kamu sudah tahu mana yang
buruk sudah Pak. Itu. Berarti kan apa ya Pak? Tadi kan pertanyaan ini kan tentang privat ya, takut sih anak-anak. Berarti Pak Idon ini care sama anak. Terus juga dengan caranya zaman sekarang tahu lah cara merangkul itu kan. Iya. Bukan membawa apa ya, cara yang dulu dibawa terus sampai sekarang yang membuat anak itu takut. Iya. Dengan ini kan kita tahu harus jadi guru BK itu kita harus tahu caranya merangkul anak zaman sekarang, mengikuti zamannya Pak ya. Iya, berarti ya. kalau jadi guru BK yang strengthnya luar biasa, saya takut ruang BK itu menjadi angker. Betul. Ya, angkernya kenapa? Tidak akan didatangi siswa-siswa, didatangi hanya siswa yang punya masalah. Kalau masalah itu ibaratnya adalah ada hantunya, jadi siswa ini membawa hantu, yang hantunya itu harus disembuhkan di ruangan itu. Saya nggak mau seperti itu, ya. Jadi ruangan BK itu adalah ya ruangan semuanya. Mau suka, mau sedih, tolong cerita di sini. Boleh, silakan. Merangkul semuanya. Merangkul semuanya. Gitu. Makanya kalau nanti kalian jadi psikolog, ya kan ini jurusan psikologi ya. Kalau mau jadi psikolog, ya psikolog itu kan apa ya? Saya dulu nggak sampai jadi psikolog karena saya bukan S1-nya bukan psikologi ya. Jadi saya S1-nya bimbingan konseling BK. Jadi lebih fokus ke bagaimana cara berkonseling. Kalau psikologi kan bisa memakai alat tes atau apa, kayak gitu kan. Jadi saya lebih fokus ke konselingnya, terapinya atau kayak gitu saja. Nah di situ makanya itu kita membangun bagaimana, karena yang dihadapi saya itu menghadapi adalah anak-anak usia remaja awal mungkin sampai nanti remaja akhir, di mana dengan segala problematiknya ini harus kita bawa, harus kita pahami. Jangan sampai dengan inner kita yang di belakang, oh mungkin dulu BK saya nggak begini. Karena saya punya pengalaman ya, ini bawa inner child saya dulu waktu SMA juga. Saya itu sebenarnya tidak mau masuk jadi guru BK, itu saya nggak mau sebenarnya. Ini bukan jalan saya sebenarnya ya. Sebenarnya. Saya lebih suka ilmu saya, fisika, kimia kayak gitu. Dulu itu SMBP, kalau namanya sekarang SMBP ya, SMBTN, tulis, tes itu. Saya inginnya masuk jurusan sains. Iya, karena saya punya trauma dengan guru BK saya dulu. Ya perempuan, guru BK itu saya perempuan. Ini beliaunya itu karena di SM, kan saya juga sekolah negeri ya, yang dihadapkan banyak kan. Waktu itu pendaftaran itu guru ini malah muring-muring. Saya mau mendaftar beasiswa bidik misi zaman dulu itu, saya malah dimarahi. Kamu juga baca sendiri, udah gini. Waduh, saya kayaknya bersalah ya kayak gitu. Jadi saya takut kalau datang ke BK. Iya. Iya, makanya itu. Tapi kenapa takdirnya ini saya membawa harus masuk ke jurusan BK. Saya ditolak di ujian tulis, saya ditolak di ujian undangannya itu. Akhirnya membukalah di kampus, dulu itu kampus saya kan IAIN. Saya masuk di IAIN jurusan bimbingan konseling Islam itu. Nah, dari keterpaksaan itu saya akhirnya harus menjalani profesi menjadi guru BK. Tapi awalnya terpaksa. Iya, tapi lama-kelamaan kadang suatu hal itu harus kita paksa dulu untuk menjadi lebih baik. Makanya itu saya mulai dari terpaksa itu saya bisa menjadi belajar untuk menjadi lebih baik, dan saya tidak ingin apa yang saya traumakan kemarin itu terbawakan untuk saat ini yang saya lakukan menjadi guru BK. Karena tantangan guru BK itu tadi, kalau dikatakan berat ya berat. Kalau di perkumpulan kita guru MGM BK itu ada garda untuk para siswa. Gitu. Jadi Pak Doni sendiri tuh masuk guru BK yang terbuka banget gitu ya. Gitu. Sangat care kalau siswa. Insya Allah. Sangat care lah. Masalah ada kasus teman saya tuh guru BK tuh sampai dipanggil guru BK killer gara-gara guru BK-nya tuh nggak mau dengerin gitu. Jadi punya ada masalah keluarga, terus tanpa guru BK-nya tahu, guru BK langsung bilang, oh kamu tuh harus nurut ke orang tua. Tanpa guru BK-nya tahu sebenarnya yang ada masalah tuh orang tua sendiri, kayak orang tuanya terlalu egois atau gimana. Jadi kayak mungkin guru BK menilai kayak oh orang tua tuh selalu benar, orang tua tuh selalu harus dihormati gitu tanpa orang tua tahu masalahnya gitu. Cepat menjudge gitu istilahnya. Jadi ya
contoh Pak Doni ini kayak mendengar dulu gitu ceritanya baru menjudge. Nah, bukan menjudge ya, tapi kita harus iya. memberi solusi. Beri solusi. Harusnya gitu. Kalau kita menjudge, anak itu malah merasa tertekan. Takut lah, pasti takut. Iya, gitu. Sangat spesial bagi Pak Idon. Mm-mm. Berarti kan Pak Idon kan sampai punya apa tadi perkumpulan Pak ya sama Iya. siswa. Kan berarti kan itu kan sangat dekat Pak. Insya Pak Allah. Idon kan sama siswa-siswa sangat dekat Pak ya. Jadi kan anak kan enak deh sama BK aku kayak gini. Jadi nggak takut. Udah nyaman. Jadi, nah itu juga ada peran penting lah itu sama guru Pak ya. Itu peran penting guru-guru terus pas sekolah bukan juga orang tua. Terus peran guru itu sangat penting di lingkungan sekolah Pak ya. Benar sekali. Untuk mencegah apa ya perilaku bullying tadi Pak ya. Oke Pak. Bullying itu Terus- banyak loh kalau sebenarnya kita kalau kita florkan istilahnya kalau apa ya, kalau kita masuk ke dalam kelas satu-satu, kalau kita sebenarnya banyak, cuma itu tadi tidak terekspor karena mungkin pelakunya apa, korbannya ini tidak melapor. Speak up. Kemarin ada di sini satu cerita yang cukup apa ya, cukup menjadikan ada satu kelas itu yang problematik ya istilahnya. Sampai saya menyebutnya ini adalah kelas yang wali kelasnya selalu kolaboratif dengan guru BK. Hampir beberapa bulan berturut-turut itu terjadi. Ada aja. Panggilan itu selalu. Ada aja. Yang terakhir itu satu anak membuat masalah ya dengan teman-temannya karena sikapnya itu sangat, kalau ngomong itu ngotot gitu. Dia sempat membuli, sempat terjadi kayak pembulian dengan teman-temannya. Entah itu dari media sosial atau apa gitu loh. Nah akhirnya apa, berdampak dengan semua teman-temannya. Anak ini temperamental sekali, ngomong kok kalah debat atau apa, hampir kursi itu ada yang sampai melayang. Oh ngamuk. Iya ngamuk. Nada bicaranya memang dia bukan orang Jawa Timur kalau nggak salah, pindahan dari mana gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Itu tadi waktu ada pemeriksaan kedisiplinan, anak ini baru ketangkap, istilahnya baru ketangkap. Waktu kedisiplinan, siapa yang memeriksa kamu? Kok bisa lolos gini? Pak Doni sudah diperiksa. Saya kalau memeriksa kan paling tidak berani kalau motong sampai kowe. Kamu tahu tadi ya? Siapa yang kalau metal dia paling banyak, paling sampai mungkin, nah ini kan kamu tahu sendiri ya. Iya, kayak gitu. Kalau saya, makanya anak-anak kalau waktu pemeriksaan itu pilih yang meriksa saya dulu. Baris ke saya, Pak Dro, tapi cuanmu loh ya. Iya, saya negosiasi dulu. Sehingga nah itu saya soalnya Pak Doni masih tahu lagi kok masih panjang, baru Pak Doni akan motong dengan iya Pak gitu. Oke. Ya, jadi anak ini setelah ketahuan itu, guru itu manggil saya, bener Pak, jenengan meriksa ini. Loh saya nggak meriksa kok Pak, saya nggak bawa gunting, nggak bawa apa. Wah akhirnya teman-temannya semuanya speak up anak ini, bahwa dia dengan kelakuannya itu istilahnya kayak membuli kan. Apa yang terjadi anak ini akhirnya? Itu tadi kita bawa ke ruangan kita suruh cerita, bener nggak? Dia mengakui. Di situ dia nangis ke wali kelasnya, saya dudukkan juga nangis sampai jangan, karena ternyata di balik itu adalah problematik dari keluarga. Jadi memang orang yang suka membuli, mungkin pelaku bullying itu salah satu efek dari pola asuh dari keluarga. Dari situ akhirnya dia nangis di depan saya, dan kamu janji nggak akan mengulangi? Ya Pak, saya janji nggak akan mengulangi gini. Dia sampai membentuk perkumpulan geng 3 orang ini ya. 3 orang ini ada dia salah satu pendirinya, dia membentuk kelompok geng kecil gitu loh. Geng kecil ini kalau dia itu selalu apa ya, dengan kalimat kayak ada mempunyai jargon gitu loh, ada jargonnya itu, dan itu membuat risih semua siswa-siswa itu. Maka setiap mengganggu temennya itu langsung mana gitu, itu bilang seperti itu. Akhirnya kita pegang gitu kan, satu itu kita pegang, kita datangkan karena orang tua ada permasalahan problem dengan orang tuanya, walinya, mungkin itu walinya di situ bersedih, walinya langsung kata, loh iya tak,
wah habis dari situ anak ini akhirnya kita suruh pernyataan kan, sampai terulang lagi kamu akan istilahnya pelanggaranmu akan lebih berat lagi. Omnya kan yang datang omnya juga bilang kamu kalau sampai keulangi lagi bisa ditempelin kamu sama ayahmu. Memang seperti pola asuhnya kan kasar anaknya. Akhirnya apa? Dari semenjak itu sampai sekarang alhamdulillah anak ini sudah banyak berubah. Mulai dari struktur kata bicaranya itu sudah mulai calm down sedikit-sedikit itu sudah calm down, dan mulai sekarang dia sudah menjadi lebih baik lagi. Dari situlah pola asuh juga mempengaruhi. Gitu teman-teman. Peran orang tua itu penting banget Iya. buat karakter anaknya. Nah, Berarti kan apa ya Pak? Berarti kan sangat berdampak sama anak tadi peran orang tua itu. Terus juga kan ada Pak, kayak apa ya? Bukan dari orang tua, bukan dari, tapi dari teman. Biasanya kan ada dulu SMP baik bukan gini. Terus Pak SMP jadi kayak gini. biasanya kan ada kayak gitu, Pak. nah, kalau menangani seperti itu ya, saya minum dulu ya. Monggo. Silakan. Silakan Pak. Bagaimana kalau dulu ada yang bilang anak ini di SMP itu baik, setelah masuk SMA itu Nah, itu Pak. kok Langsung begini? berubah. Ya. Kalau menurut saya ya teman-teman ya, suatu hal memang istilahnya apa ya, pergaulan itu juga mempunyai dampak bagi seorang individu, lingkungan kan itu nanti. Lingkungan yang Tapi lingkungan yang paling besar di bawah itu adalah lingkungan keluarga terlebih dahulu. Kenapa? Karena anak itu dari sejak lahir sampai dia umur berapa kan seharusnya adalah pola dari lingkungan keluarganya terlebih dahulu. Baru setelah dia menginjak usia sekolah, dia akan mengenal lingkungan sekolah. barunya Nah, teman-temannya. Maka kalau ada permasalahan seperti itu, kalau saya penanganan saya akan melihat dari tidak serta-merta menyalahkan lingkungan bermainnya dia, tapi saya akan mencari dulu lingkungan keluarganya bagaimana. Dari situ akar itu kalau kita paham, kita ketahui, maka di situ kita bisa tahu, oh ternyata anak ini mungkin diasuh neneknya, oh ternyata keluarga anak ini ada kerenggangan. Pasti anak itu kalau di keluarga itu sudah renggang, pasti dia akan mencari pelampiasan di mana? Ya, dunia Di luar. teman. Kan itu pasti kan. Pasti Pak. Jadi tidak serta-merta kita langsung menyalahkan lingkungan pergaulan. Gitu. Iya, itu kan juga ada teori psikologinya ya kan. Iya. Ya, itu mungkin nanti kalau kalian kedepannya untuk terjun ya. Jadi apa ya saja, jangan selalu menyalahkan lingkungan sekitarnya dulu. Ketahui lingkungan keluarganya dulu. Kan intinya kan berpatok, tetap intinya kan sama keluarga itu tadi. Iya, kalau saya lebih Keluarga ya. sangat berpengaruh itu adalah keluarganya dulu. Keluarga dulu. Nah, kalau keluarga ini sudah baik-baik, ya misalnya sudah baik, kok anak ini tetap seperti ini, maka carilah pola asuhnya dulu. Mungkin keluarganya ini terlalu strength, ya. Kadang anak kalau kita dikembang kayak gini kan, dia akan apa ya? Bola itu kalau ditekan terus ini kan kadang meletus juga kan. Ya, Nah, sama anak itu juga seperti ini. Kayak gitu. Biasanya semakin nakal, biasanya anak saya itu kan semakin nggak malah baik, malah nakal. Biasanya kan dulu gitu. iya, dulu kakak kelasmu kalau nggak salah itu juga ada. Orang tuanya ini lengkap, ya. Dibilang mampu, ya mampu. Maksudnya dia juga orang yang berada, rumahnya juga cukup bagus lah. Tapi kenapa dia memilih dengan teman-temannya? Ternyata kalau kita cari dan kita lakukan home visit, dia sampai nggak masuk sekolah itu berapa lama ya? Ya, kita cari telusuri ternyata apa? Yaitu pola asuhnya di keluarganya itu ternyata, nah ayahnya kerja, ibunya di rumah tapi tidak dalam pengawasan dia. Ya, akhirnya apa? Yaitu dia mencari ke luar lingkungan sepermainannya, istilahnya tergeret temannya. Iya, gitu. Tapi kan ada Pak ya, kayak ya guys, sekarang itu
biasanya Pak ya, anak ini baik Pak, terus ingin masuk kelompok atau sebuah kelompok Pak ya, terus di anu dulu Pak, kayak ayo gini dulu, apa musuh ini dulu, bullying ini dulu, baru kamu tak anggap jago boleh masuk kelompok. Kan ada Pak sekarang. Kan biasanya ada Pak. Nah, masuk kelompok itu biasanya kok kamu tahu toh Bim? Enggak, soalnya ini Pak, kita bertiga itu bahas apa? SMA mana? Binus. Nah, Binus Pak. Binus itu masalah Binus itu mana? ya. Binus. School Jakarta ya? Oh, di Jakarta. Serpong. Serpong. Nah itu kan mau masuk sebuah kelompok, terus sama temen-temennya harus dihitungin dulu, pakai syarat itu dulu Pak. Kayak harus pukuli dulu lah kayak gini. Nah itu Pak, saya kan ada pengaruh kayak gitu itu. Nah, kalau menurut saya dari kejadian itu ya Mas Bim, kenapa sih anak ini mau masuk ke dalam sebuah kelompok? Intinya kan kalau menurut saya ya, kan ini anak ini sebenarnya ingin mencari jati diri. Saya ini gangguin kan ya? Saya ini sama nggak ya dengan mereka? Kok mereka sepertinya asik sih menurut saya. Nah, anak ini dari jati diri kan coba-coba kan. Nah, dari coba-coba itu ya, akhirnya karena mungkin salah satu faktornya juga fanatiknya melihat mungkin kelompok ini kok ketoknya keren ya, anak-anaknya keren ya. Tapi di balik itu sebenarnya bukan keren, karena tadi dibilang mungkin oh kamu harus membeli ini. Nah, mungkin karena dia sudah isinya fanatik, mungkin terlalu rasa suka dengan kelompok itu, ya meskipun di brainwash dengan hal yang seperti itu, dia mau melakukan intimidasi. Nah, diintimidasi itu, kalau kamu mau ikut kelompok saya, coba kamu lakukan ini ya. Syaratnya kan seperti itu. Maka dari situlah sebenarnya anak ini kan rasanya ingin tahu dulu, terus ada fanatisme, akhirnya anak ini mau melakukan hal itu. Iya. Nah, sekali lagi itu temengnya siapa? Temengnya siapa ya? Saya kalau bukan lagi pasti dari keluarganya. Intinya keluarga. Benar itu. Berarti itu ya yang di lingkungan sekolah itu pentingnya apa ya, peran guru kayak Pak Idon BK ini kan sangat penting juga Pak. Jadi kan kita kayak melakukan apapun kan kita bisa cerita dulu kayak gini dulu. Jadi kita ada lah kayak gitu-gitu lagi. Biasanya kan kayak mas-mas kan dianggap sepele Pak kayak gitu Pak. Kayak aku mbak guyonan, aku mbak ini tuh. Nah biasanya kalau harus dipegang nangis kayak gitu. Kadang dari guru ada juga yang tidak sengaja dianggap melakukan bullying terhadap siswanya. Ada kemarin tuh sampai nangis, ya, sampai dia menangis anak ini. Kenapa Pak? Karena salah, mungkin gurunya mengucapkan bagaimana, mungkin gurunya melakukan cerita, tapi sebenarnya tidak mengarahkan kepada teman-teman si korbannya ini, tapi seolah-olah ditujukan untuk dia. Didukung ketika waktu misalkan guru ini waktu itu ngajar, anak ini kan keluar. Dia keluar ikut kegiatan di luar. Nah waktu itu guru itu ngajar menceritakan tentang apa gitu loh. Nah teman-temannya dukung, wah ini ngeloknya awakmu ini, malah di video itu di video ditunjukkanlah ke anak ini yang tidak ikut di dalam kelas tadi, yang keluar kelas kan. Dari situ tadi melihat videonya itu, dia di sana langsung nangis. Nangis. Waktu itu ada salah satu guru yang damping dia. Apa kok nangis dok? Kenapa nangis? Nah dari situ dia cerita ke guru ini. Nah guru ini akhirnya menenangkan dia. Terus saya dapat laporan, guru ini lapor ke kesiswaan lapor ke saya. Saya tanya ini ada apa? Nah baru dari situ ternyata muncul, diberitahu ada rekaman seperti itu yang seolah-olah bahasanya adalah mengolokkan atau membuli anak ini tadi. Udah akhirnya dari situ, waduh ini gimana ini Pak. Nah, saya bekerja sama dengan kesiswaan, karena kalau sudah menyangkut guru kan berarti harus ke kesiswaan kan. Nah kalau role-nya seperti itu. Situ kita kerjasama ini. Ya apa Pak ini Pak? Oke Pak, dilihat dulu Pak ini bagaimana teman enggak, nanti saya coba akan mendekati ke gurunya ini, benar nggak gini. Setelah klarifikasi ya akhirnya
ada misalnya saling memaafkan lah, dan itu sudah akhirnya clear, tidak sampai terblow up kemana-mana, kesalahpahaman gitu. Sesuatu tuh harus jelas dulu. Nah, gitu. Nah, saya di sini mau nanya Pak, kan Iya. bapaknya selaku guru BK nih di sekolah. Iya. Nah, langkah-langkah untuk yang efektif lah Pak untuk mengurangi tingkat bullying di sekolah itu kayak gimana Pak? Oke, langkah-langkah efektif untuk menanggulangi ya, Iya, mengurangi. sikap bullying di sekolah. Yang pertama kita harus sosialisasi tentang bullying. Jadi bullying ini adalah suatu tema yang pasti diangkat di mana-mana. Dalam GMBK pun guru-guru BK itu pasti juga diangkat tentang kasus bullying. Karena bullying ini dampaknya kan luar biasa. Jadi yang pertama kita harus saling melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu dari mana ya? Mungkin bisa dari pamflet, mungkin dari apa ya misalnya kata-kata yang kita share dalam grup mereka gitu. Yang kedua ya kita menanamkan bahwa sikap bullying itu tidak dibenarkan. Artinya kita harus bertindak tegas. Kalau sampai terjadi bullying ya harus kita tindak tegas. Nah, yang ketiga mungkin kita harus saling menjaga. Nantinya apa? Kalau ada korban yang sudah kena dampak bullying, syarat wajibnya harus segera speak up. Harus lapor, tapi bukan diviralkan ya. Kalau diviralkan itu bahaya. Lapor boleh ya, tapi kalau sekarang kan no viral, no apa itu. Kayak gitu ya. Kayak gitu kan. Tapi bahaya kalau sampai masalah internet kita viralkan itu bahaya. Maka speak up-nya itu melalui siapa? Bisa melalui wali kelas, bisa melalui guru BK-nya gitu. Speak up itu sangat penting. Iya, karena kalau tanpa speak up ya kita kan nggak tahu kan, kita bukan dukun, kita bukan paranormal, ya, kita bukan orang-orang yang tahu mistik goib, wah nah ini kan nggak boleh. Maka kalau dia mau speak up, ya kita pasti tahu, gitu. Dan kita harus segera melakukan tindakan yang tepat itu tadi, gitu. Saya juga salah satu ini korban bullying waktu SD SMP Pak. Apa korbannya apa? Waktu SD. Secara apa? Verbal dan non verbal. Nah. Kalau SD itu kan saya dulu apa ya namanya zaman-zamannya kutuan gitu, jadi Iya. kayak dijambak, diolok-olok, ikutuan. Jadi kayak pertama itu dari satu orang doang yang lihat, tapi kayak dia sebar kayak itu loh kutuan, itu loh Nah, dia kutuan. jauhin. Betul, dijauhin gak punya teman. Di SMP dampaknya tuh kayak SMP Pak. Jadi di SMP tuh saya diem, gak punya teman karena apa faktor SD itu loh dijauhin. Jadi pas waktu SMP tuh saya menyendiri, itu semua tindakan tuh pasti ada dampaknya gitu guys. Nah, Gitu. dari situ mbaknya apa yang kamu lakukan ketika kamu sudah menjadi korban itu? Tindakan apa yang kamu lakukan? Kalau sudah misalnya dari kasus itu ya, kamu melakukan apa mbak? Saya diam sih Pak, karena takut ya. Aku nggak punya teman juga, nggak bisa cerita kemana-mana juga. Ke orang tua juga nggak bisa cerita karena jujur orang tua saya sendiri tuh kalau udah ngasih cerita mungkin kayak ini aja, gini aja, Ya, kayak tinggal dimarahin balik aja gitu, gak gampang gitu cerita. Gak kayak temen cerita juga banyaknya diem aja. Jadi kamu mendam sendiri. Mendem, jadinya pas masuk Islam tuh jadi kayak introvert, diem sendiri. Nah, ini kan dampaknya kan. Dampaknya akhirnya terbawa kan. Jadi hal sepele kalau kita waktu itu kalau kita tahu penangannya, mungkin bercerita atau mungkin apa, nah kan bisa ditanggulangi. Jadi kita nggak terbawa jadi sampai introvert, ya jadi gitu. Dampak akhirnya kan berdampak. Iya, benar. Sekali lagi peran orang tua itu penting. Sangat penting. Jadi speak up. Kalau kalian sebagai korban bullying harus speak up. Nah, Ke teman kalian atau sahabat kalian terdekat maupun bisa ke guru BK juga seperti Pak Idon misalnya, guru BK yang sangat care dengan siswa-siswa. Nah, di siang ini kan kita bisa mendapat apa Pak ya tentang informasi yang sangat banyak dari Pak Idon. Sangat terima kasih lah Pak. Sama-sama. Terus kita juga apa ya dapat pembelajaran yang sangat banyak. Jangan menyepelekan bullying. Sekarang itu anak-anak itu menyepelekan Pak. Sangat. menyepelekan. Tapi ada anak yang kuat mentalnya loh. Maksudnya dengan kalau dipanggil apa sudah biasa. Itu salah satu apa ya penangkal dari bullying. Jadi nggak tahu ya namanya secara psikologis apa. Tingkat dia itu bisa lah ya sudah.
selama dia tidak mengutik saya ya sudah. Nggak digubris. Manggil ya buat bercandaan saja ya. Ya oke, it's okay. Ada anak yang seperti itu ada. Tapi biasanya sikap seperti itu lahir karena dia sudah terbiasa. Awalnya karena adanya tekanan atau apa, aku lagi ngene terus, aku lagi ya dialog-olog, iya apa caranya. Ya, akhirnya dia sudah menjadi anak yang wis pede, biasa jalan, bukan ngeloknya aku model apa ya, sudah biasa, itu ada. Sebenarnya menjadi cuek atau apa kan itu ada. Soalnya kalau korban terlihat sedih atau nangis itu malah si pelaku malah suka. Malah senang. Keluar lagi itu. Dia akan semakin ya, apalagi punya dilandasi sikap dendam. Betul banget. Itu malah lebih bahaya lagi. Jaga rumah, guys, Iya. Sedikit. Kita harus apa intinya, kita harus tahu batasan lah. Nah. Tahu batasan sama teman itu ada batasan. Ada yang namanya bercanda, ada yang namanya ini nggak pantas dibilangin, ini nggak pantas disebutin ke anak ini. Kita harus tahu batasan. Terus intinya di sini kan berlaku apa ya, lingkungan keluarga Pak ya. Lingkungan keluarga itu sangat penting. Jadi peran orang tua ya, tentang ayah atau ibu itu sangat penting kepada anak. Bukan juga ya, bukan juga teman-teman lah. Soalnya tuh kasus bullying tuh nggak cuma di sekolah, bisa di dunia kerja, di lingkungan, Di mana-mana. di mana-mana pasti ada bullying, tanpa kita sadari. Kayak saya itu kalau dibullying tentang ini kalau di dunia kerja ya, kalau saya korban, saya dulu SMA juga sama, SMA sih, itu juga pernah jadi korban bullying. Teman saya itu ada yang dia itu apa ya, dia itu anaknya itu tinggi, ya gegap gitu loh. Tapi dengan saya itu mesti kadang jogbibit ngene. Anu tadi kalau nggak dicontohin itu, oh nggak contohnya aku, oh tak juit ngene. Itu saya itu ingat ada, pokoknya ada anak ini. Tapi ya itu saya akhirnya tidak terlalu respect dengan anak ini, tak anjian, misalnya nggak mau bertemu atau bagaimana. Itu salah satu cara kita juga menanggulangi. Kalau di dunia kerja itu dibullying cara verbal itu ya sudah biasa, tapi dengan ibu-ibu mungkin yang dengan lebih senior dari saya itu juga ada. Kan misalkan contohnya, Pak Doni rek, guru nganu ngene. Apa Ndi Pak calonnya, Ndi Pak ininya mana Pak Juli. Nah, Ndi Pak calonmu, Ndi Pak kalau sampai ini disusul ini. Nah, sudah itu sudah menjadi makanan saya sehari-hari ya sudah, saya ya cuma tanggapinya dengan senyum, tenang aja Bu, tenang. Nah, itu juga salah satu tips agar kita kalau di dunia kerja dibully seperti itu secara verbal ya kita bisa menghadapinya dengan santai. Jangan dibawa ke dalam hati, akan menjadi beban pikiran. Tips itu. Kalian semua. Iya. Dalam dunia kerja lah. Sebenarnya kalau kita masuk ke psikologi itu kan asyik ya. Ya, asik banget. Asyik, saya sebenarnya juga ingin masuk ke psikologi dulu, tapi nggak kesampaian itu. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari manusia itu kan secara keseluruhan itu kan asyik. Ya, kalian nanti akan mengetahui bagaimana kita belajar untuk mempelajari manusia dan segala tingkah polanya. Kalau saya siswa dengan segala tingkah pola yang dia bawa mungkin dari rumah menuju ke sekolah gitu. Gak kerasa ini Pak, kita sudah satu jam. Iya. Ini sangat menarik. Iya. Karena ada batasan waktu kan Pak. Ya, mohon maaf banget. Iya nggak apa-apa. Kalau kita ngobrol, sebenarnya banyak kalau ngobrol tentang bullying, tentang kasus-kasusnya siswa itu luas, sangat luas. Biasa Rian ini. Terlalu kalian sampai nggak tahu. Siap. Gak pernah berhenti kasus bullying di Indonesia ini ya. Ayo, jangan skip pokoknya kalau lihat podcast ini. Iya. Banyak informasi-informasi yang kalian dapat lah, sangat penting di Dan sini. pelajaran juga. Terima kasih Pak Ibtu. Sama-sama. Telah hadir di siang hari ini. Wawasan dan pengalaman yang baru untuk kami dan Oke. untuk para pendengar yang ada di sana. Siap. Pak, ini terakhir menutup pesan Bapak untuk anak-anak muda sekarang. Oke. Pesan awal. Pesan saya untuk semuanya mungkin terkait agresi dan sikap bullying ya. Untuk mungkin yang saat ini menjadi konotasinya adalah pelaku, ya tolong dihentikan, tolong
dikurangi, atau tolong yang mungkin dianggap menjadi suatu yang dinormalisasi itu mohon dihentikan. Perlakukan mereka sebagai layaknya teman kita. Benar. Jangan memandang dia lemah, saya bisa seenaknya, jangan. Itu harus dihindari, ya. Karena sifatnya kita saling sesama manusia itu harus saling, apalagi sama teman itu harus saling menjaga, memahami dan care lah. Oke. Karena kita tidak tahu dia bagaimana dan saya bagaimana. Artinya saling menjaga saja. Dan mungkin untuk yang saat ini menjadi korban bullying, ya, mungkin kayak saya bilangnya di kasus di lingkungan sekolah. Tolong kalau kamu menjadi korban bullying di sekolah, mohon untuk berani speak up. Speak up-nya melalui siapa? Bukan ke media sosial terus diumbar-umbar, bukan. Tapi mohon datangi guru BK-mu atau wali kelas kalian agar masalah cepat tertangani sebelum semakin berlarut. Gitu. Sangat Oke. pesan ya untuk teman-teman semua. Siap. Terima kasih ya Pak Edon. Sama-sama. Untuk waktunya, mohon maaf kalau kita mengganggu Pak. Nggak apa-apa. Kalau bisa lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Seru lagi. Ini kalau rame kita buat lagi nih. Rame kita buat lagi nih. Sangat seru Oke. pembahasannya. Siap. Untuk kalian semoga sukses ya, Amin. studinya Amin. lancar, Amin. lulusnya tepat waktu. Amin. Oke. Saya tutup, Pak, ya. Oke. Terima kasih semuanya. Makasih sudah menonton.